ini saldo rekening saya ada 750.000. ya 750.000 piara cacing aja, cacing. Nggak usah macan kalau 750.000 mah. Terus masalahnya apa? Apakah harus followers di Instagram juta-jutaan baru boleh? Saya lihat tuh yang juta-jutaan tuh ada selebgram tuh. Iya, iya. Punya macan dia. Mas David ini banyak sekali bicaranya ya. Saya kalau begini-begini saya juga bingung. Mendingan kita bicara langsung dengan ahlinya saja. Saya nggak jadi pelihara macan dah, Pak. Iya. Saya mau balik lagi pelihara tuyul aja. Kalau itu boleh kan, Pak? Nggak ada hukumnya kan dari KLHK. Kayaknya apapun yang Mas David lakukan, saya harus bikin undang-undangnya deh. Tapi bisa tuyul diatur sama kementerian juga kan? Kan bisa mujair, pelihara mujair. Gitu-gitu yang gampang-gampang aja Mas David. Masyarakat Indonesia yang luar biasa, semoga teman-teman sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya di sini Abdur Arsyad, seorang polisi hutan yang sangat garang yang akan selalu menjamin kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati hewani maupun keanekaragaman semua orang yang ada di sini. Pokoknya saya lah yang menjaga hutan-hutan ini semuanya, teman-teman ya. Kita berjumpa di acara yang luar biasa sekali di bulan Ramadan ini, yaitu acara ngabuburit di hutan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Dan kami akan mengangkat tema tentang pelepas liaran satwa liar. Masa satwa liar hidupnya di kandang? Itu dia. Itu adalah tema yang luar biasa. Karena sekarang ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang mereka tuh satwa liar malah mereka piara gitu. Nah ini saya juga kadang-kadang sebagai polisi hutan ya saya lihat itu saya agak miris juga gitu. Mereka itu tidak memenuhi standar-standar dan segala macam. Kemudian piara-piara satwa liar dan satwa liar ini akhirnya pada mati segala macam. Nah bicara soal satwa-satwa liar dan hewan dan segala macam ini, saya punya teman yang dia ini terobsesi sekali untuk memelihara macan. Dia kepingin jadi Mike Tyson mungkin, Mike Tyson. Hari-hari kepingin sekali memelihara macan. Ini saya panggil langsung. Ini dia teman saya. Wait, David Turbianto, coba sini kok. Assalamualaikum, Pak Hansip, apa kabar? Waalaikumsalam. Bapak dari rumah? Dari hutan, tadi habis dari hutan sebelah. Saya beli macan online, COD. tapi kayaknya saya dibohongin dah. Pak? Saya udah COD di titiknya tapi tiba-tiba hilang. Padahal Ya. saya udah transfer duitnya. Ya tidak ada orang jual macan memang COD gitu. Lagian bapak tuh saya tahu bapak tuh pendukung Persija. Suka sekali macan. Tidak perlu cari macan yang betulan. Kan ada macan Kemayoran ada. Harusnya saya COD di Kemayoran berarti ada ya? Ya saya tidak tahu di Kemayoran ada macan Berarti atau kalau tidak ya. saya COD macan Kemayoran nanti yang datang Bambang Pamungkas. Sama Ismet Sofyan. Iya mas macannya gitu. Mas David beli saya. Tapi saya penasaran Pak, pengen punya macan. Begini Walaupun kita. saya udah punya macan satu di rumah, istri saya kalau marah kayak macan. Tapi saya pengen nambah Pak, yang beneran macan. Soalnya saya lihat tuh, selebgram di Instagram punya macan. Ya, kan. Artis-artis Mike Tyson punya macan. Iya, tapi kan orang kalau mau pelihara satwa-satwa liar seperti itu dia harus memenuhi banyak sekali persyaratan dan segala macamnya itu diatur dalam undang-undang. Uang saya punya Pak. Bukan cuma masalah uang, kecakapan diri, keterampilan, kemauan untuk menjaga itu semua harus diatur. Mas David ini Saldo rekening saya ada 750.000. ya 750.000 piara cacing aja, cacing. Nggak usah macan kalau 750.000 mah. Terus masalahnya apa? Apakah harus followers di Instagram juta-jutaan baru boleh? Saya lihat tuh yang juta-jutaan tuh ada selebgram tuh. Iya, iya. Punya macan dia. Mas David ini banyak sekali bicaranya ya. Saya kalau begini-begini saya juga bingung. Mendingan kita bicara langsung dengan ahlinya saja. Ini teman saya sama-sama di bidang kehutanan ini, tapi beliau lebih jago lagi. Karena beliau ini adalah dokter hutan. Kok dokter hutan, dokter hewan dong? Kan Bapak yang ngomong. Saya dari tadi diem aja. Iya, ya sudah Bapak diam-diam aja ya. Saya diem di sana Iya, dulu. ini saya mau panggil teman saya yang luar biasa. Ini dia, Dokter Hewan Dedi Chandra, pengendali ekosistem hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ini dia, Bapak Dedi. Assalamualaikum. Bapak Dokter. Ya. Alhamdulillah Bapak Dokter bisa datang akhirnya. Cepet banget Pak naik Tiger ke sini.
Dia akan naik Motor. Puma. Super Puma. Beneran naik macan saya pikir jadi cepet. Cita ya Pak ya, naik cita. Apa hewan tercepat? Cita atau apa sih? Cita, ya. Cepat gimana? Tapi cita-cita tuh tidak terlalu cepat. Iya. Penyanyi dangdut. Kalau dia nyanyi cepet-cepet orang nggak kedengeran. Orang Jawarnya juga cepat gini. Pak, ini Oh iya. ini ada teman saya pengen pelihara macan. Sebenarnya yang pertama saya pengen tanya, boleh tidak sih kita itu pelihara satwa liar? Nah, itu dia. Sebenarnya nggak boleh. Karena satwa liar itu, walaupun dia terlihat jinak, dia tetap sesekali menunjukkan sifat liarnya. Jadi kita nggak usah melihara satwa liar. Kalau kita bisa jadi pawangnya Pak, kalau yang liar-liar, kalau pawang tuh nurut tuh, boleh nggak? Ah, itu dia. Nggak boleh juga. Karena di samping mengganggu populasi satwa liarnya, bisa juga dia membawa penyakit-penyakit seperti penyakit zoonosis. Zoonosis itu penyakit apa Pak? Nah, penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Oh, gitu. oke. Ya. Oh, karena bisa seekor hewan menularkan penyakit ke manusia itu bisa. Begini, tadi dia tanya, tuh ada tuh orang-orang terkenal yang akhirnya bisa pelihara, itu bagaimana? Nah, itu sebenarnya ada aturannya terhadap satwa liar tersebut. Dalam arti masyarakat boleh melihara itu dalam konteks penangkaran, tapi tidak termasuk 11 spesies yang dilindungi yang tidak boleh dimasukkan ke penangkaran. Tapi yang 11 spesies ini bisa dimasukkan ke lembaga konservasi umum atau khusus di Indonesia. 11 spesies ini antara lain apa Oh, saja, Pak? contohnya seperti badak Jawa, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, komodo, anoa, dan segala macamnya. Oh, itu masuk lah ya di antara 11 ini. Ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh dipelihara orang manusia. Itu hanya lembaga konservasi yang boleh. Iya. Tadi Bapak bilang dipelihara tidak boleh, tapi diboleh di penangkaran. Apa beda penangkaran dan pemeliharaan? Oh, oke. Orang pelihara dan orang menangkar tuh apa bedanya, Pak? Ya, penangkaran itu suatu usaha untuk kita dalam perkembangbiakannya, dalam rangka memurnikan spesiesnya atau jenisnya, tanpa kita harus melakukan upaya-upaya umpamanya kawin tidak sejenis, kawin namanya ada harimau dengan singa segala macam, itu nggak boleh. Itu Harimau kita kasih kawin dengan singa. Iya. Itu tidak boleh. Iya. Walaupun keluarganya setuju nggak boleh. Enggak. Siapa tahu kan Iya. udah dapat restu Iya. dari keluarganya, Nah, masa nggak boleh? Iya, namanya genetik nggak muri lagi dong. Oh, genetiknya beda. Iya. Walaupun sama-sama kucing padahal Pak. Iya. Tapi kalau itu terjadi, memangnya bisa, Pak? Maksudnya harimau menghamili singa itu emang bisa? Bisa. Kalau dia satu spesies yang sama, bisa. Tapi nanti anaknya atau keturunan berikutnya nggak bisa lagi. Dia mandul prinsipnya. Oh. Hanya generasi yang keduanya saja. Oh, jatuhnya kayak abnormal gitulah ya. Ya, abnormal tapi dari segi reproduksinya. Oh. Terganggu lah gitu. Terganggu. Ya, itu ciri-cirinya kalau perkawinan seperti itu, ya salah satunya ya gitu, dia bisa cacat, bisa juga reproduksinya tidak ada lagi. Jadi tidak bisa berkembang biak lebih lanjut. Oke, terus lanjutan lagi Pak, apa bedanya lagi yang penangkaran dan Oh ya, pemeliharaan. Ya kalau pemeliharaan kan sebenarnya upaya kita untuk merawat satwa, merawat hewan ya secara umum, tapi merawat satwa karena dia liar. Dengan kemampuan kita segala macam keperluan satwa ini ditanggung oleh kita, termasuk kandang, makanan segala macamnya. Nah itu yang tidak boleh untuk satwa liar dipelihara seperti itu. Jadi nggak bisa Pak ya? Padahal saya makanan mah gampang Pak. Oh, nggak apa? Dia uangnya 750.000, kemudian mau pelihara macan, bagaimana? Ya saya makan tercukupi Pak. Saya pagi kan bubur ayam, siang Bubur ayam lagi. siang ketoprak, malam nasi uduk. Nah saya suka makan nggak habis tuh Pak. Kan bisa saya kasih. ke Nah itu macan. juga kelemahannya. Kalau Itu kita emang boleh, melihara satwa, kalau dipelihara oleh kita, kadang-kadang makanannya pun ngikut kita, bukan kita ngikut satwa. Jadi makanya kita tidak boleh melihara satwa liar seenaknya, karena makanan juga terganggu. Contohnya kucing yang harusnya makan daging-daging, makannya nasi coba. Gitu loh. Artinya tidak boleh apa yang kita makan kita samakan, maksudnya hewannya menyamakan apa yang kita makan begitu. Iya. Tidak boleh ya. Ya, Dia punya tapi makanan spesies khusus. tertentu.
Ya, contohnya orang hutan agak mirip dengan manusia, tapi mayoritasnya tumbuh-tumbuhan kan yang makan orang hutan. Jadi kalau saya punya macan, misalkan nih Pak, saya beli nasi Padang, rendang, nggak bisa tuh saya kasih. Nggak bisa. Kan Udah matang masalahnya. Sudah matang, dia nggak tahu itu. Oh, sukanya yang mentah Pak, ya? Kecuali macannya macang Minangkabau mungkin. Minangkabau kalau ada macan mungkin. Ya suka kali dia rendang, ya. mau terus minta nasi kan tambahan. Harimau Sumatera juga saya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar harimau Sumatera makan rendang ya, Bapak David. Ya. Berarti begini Pak, misalkan kalau saya menangkar, misalkan ada orang yang menangkar, membuat penangkaran, apakah itu kan satwa liar yang ditangkar, apakah tidak menghilangkan esensi liarnya gitu? Nah, itu dia. Jadi satwa liar itu, walaupun dia menyembunyikan sifat liarnya, sesekali dia akan muncul sifat liarnya yang itulah yang membahayakan kepada kita, kepada pemeliharanya. Makanya pemerintah sudah membuat regulasi sedemikian rupa. Jadi yang 11 spesies tadi khusus tidak boleh di penangkaran seperti biasa, hanya boleh di lembaga konservasi umum atau khusus. Nah, salah satunya termasuk harimau Sumatera. Waduh, berarti artis-artis nih Pak, artis luar negeri yang pada punya macan, itu sebenarnya lagi nunggu diterkam aja ya Pak? Iya. Nah, kalau banyak beredar di Indonesia, terutama public figure ya, itu bukan harimau Sumatera, harimau Benggala. Itu kok bisa ada harimau India bisa sampai sini bagaimana? Oh, bisa. Dengan perizinan bisa masuk Indonesia, tapi di kitanya juga sebenarnya harus diatur juga kemana ini perginya. Yang utamanya bisa ke lembaga konservasi, tapi masyarakat umum dengan mengurus perizinannya juga bisa meliharanya. Dia kasarnya binatang harimau Benggala tersebut di Indonesia tidak dilindungi, tapi di negara asalnya dia dilindungi. Gitu loh. Ya. Harimaunya gini-gini. Harimau Benggala dari India. Ya, dia joget sampai sini mungkin. Tapi kemudian Pak, itu artinya saya dipelihara seperti apapun, dia itu bagaimanapun dia menyimpan sifat liar. Iya, betul. Yang bisa muncul seketika, sewaktu-waktu begitu. Iya. Misalkan ada tidak sih penyakit-penyakit yang mungkin akan diderita atau apa nanti bisa ke kita juga gitu, virusnya begitu. Iya, jadi kasarnya penyakit bisa menular ke hewan atau satwa liar lain, juga bisa menular ke manusia. Jadi penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya kita sebut dengan penyakit zoonotik atau bisa sebut dengan zoonosis saja. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi contohnya penyakit pada hewan menular antara hewan, contohnya CDV, Canine Distemper Virus, sangat berbahaya mengenai satwa liar, terutama harimau. Nah, itu dia bisa koordinasi, bisa hilang koordinasi sarafnya gitu loh. Jadi dia ketemu kita tuh cuek aja, ngapain dia sampai kewarasannya hilang gitu. Ya, gitulah kira-kira. Sampai yang terberat yaitu gangguan pernapasan, gangguan pencernaan dan akhirnya juga mati. Nah, di kita itu yang kita takutkan. Kalau kita mau melepas liarkan satwa harimau, itu kita harus cek dulu di laboratorium ada tidak CDV-nya. Alhamdulillah di kita tidak ketemu itu. Tapi harimau jenis Amur di daerah Rusia sana sudah banyak yang kena dari CDV ini. Nah, kemudian penyakit-penyakit lain ya, contohnya penyakit pada satwa liar umumnya yang bersifat zoonotik tadi, banyak contohnya, ada flu burung, ada COVID-19 dulu, ada antrak, ada rabies yang sangat berbahaya sekali, dan lain-lain sebagainya. Pak, kalau itu kan secara fisik Pak, kalau penyakit psikologis Pak, saya kan suka stres nih kalau nggak punya duit Pak. Ya, jadi kalau saya mau pelihara harimau macan, ya maksudnya kalau saya pelihara macan kan macannya ketularan stres ya Pak? Iya. Atau gimana gitu? Ada juga sakit-sakit psikologis gitu buat iya, ada dong. Pak, ya? Kalau pemiliknya kasarnya stres, ya satunya stres, nanti ngamuk-ngamuk dia. Kita juga yang bahaya kan, nah gitu maksudnya. Yang kita harus perhatikan lagi, dia patuh kepada bapak sebagai pemelihara, tapi belum tentu ke anak atau istri bapak. Bisa diterkam dia. Dan masalah gitu psikis hewan juga mungkin bisa muncul ketika hewannya pengen kawin mungkin. Iya, itu dia. Tidak punya pasangan. Iya, betul sekali. Sama aja kita pelihara kucing. Kalau kucing jantan dikurung di rumah, pasti pusing dia. Mau keluar aja. Iya. Tadi Bapak sudah katakan juga ada penyakit-penyakit yang bisa tertular juga ke manusia maupun manusia ke hewan dan segala macam. Lalu begini, masalah hidup berdampingan dengan satwa liar ini, oke, satwa liar kita harus lepas ke hutan. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa memang hutan itu
makin ke sini kita buka untuk pemukiman dan Iya. kan memang ada masyarakat kita yang hidup di pinggir-pinggir hutan. Nah, ini apa langkah terbaiknya agar kita bisa hidup berdampingan dengan satwa liar begitu? Oh ya, itu tergantung dari satwanya sebenarnya. Jadi satwa yang berkonflik, yang kita sebut konflik itu adalah interaksi negatif antara manusia dan satwa. Kita sebut konflik. Jadi konflik atau interaksi negatif ini biasanya tergantung hewannya. Umpamanya harimau, berbeda dengan gajah, berbeda dengan beruang. Yang intinya berbeda dengan monyet ekor panjang. Itu yang sering konflik itu, yang 4 itulah. Di samping itu ada juga satwa-satwa lain. Nah, jadi kalau untuk manusia yang berdekatan dengan harimau, ya harus kita masyarakatnya harus diedukasi dulu. Masyarakat ini, Bapak Ibu ini berada di lokasi harimau. Ya. Jadi harus hati-hati. Mungkin umpamanya kalau berladang, pakailah topi yang terbalik. Maksudnya? Topinya di balik belakang. Jadi harimau itu kalau kita tatap langsung sama dia itu agak kurang insting menerekamnya. Tapi kalau di belakang dia pasti menerekam itu instingnya. Jadi makanya pakai topi terbalik. Jadi kita menghadap ke dia. Jadi jangan membelakangi dia. Itu contohnya pada harimau. Nah, juga bisa seolah-olah seperti kayak harimau lihat kita dari belakang, seolah kayak kita lagi lihat dia. Gitu. Nah, yang kedua, mungkin kita bisa lakukan sosialisasi atau bantuan ke masyarakat dengan cara membuat kandang-kandang anti satwa liar, terutama harimau. Itu sudah ada dipraktekkan di beberapa tempat, udah berhasil juga. Satwa liarnya itu kita buat kandang-kandang tertentu pada ternaknya sehingga dia tidak sampai ke situ. Nah, yang kemudian kita juga harus menjaga mangsa dari harimau tersebut. Jadi kasarnya ya, kalau mungkin masyarakat suka berburu babi ya contohnya, itu kan akan mengganggu pada populasi harimau. Ya, kasarnya jaring-jaring makannya udah terganggu. Dia mau mencari makan satwa babi di hutan atau di kebun. Tapi babi di kebunnya sudah dipasang jerat juga, dipasang perangkap sama manusia. Itu yang kita lakukan. Dan di samping itu juga kita melakukan sosialisasi. Nah, berbeda juga umpamanya kalau di tempat tersebut ada konflik buaya atau gajah. Nah, itu harus kita manage lagi. Kita bekerja sama dengan lembaga konservasi dari NGO, dari masyarakat lokal gitu kan. Nah, itu bisa juga kita bantu umpamanya buat konfliknya itu kita manage lah gitu loh. Jadi kasarnya kalau hewannya berada di kampung masyarakat atau di perkampungan, otomatis sinyalnya dari kawan-kawan setempat itu sampai ke teman-teman UPT, umpamanya BKSDA atau Taman Nasional. Nah, itu akan bagus sekali menangani konflik yang terjadi. Kalau tidak, konflik itu prinsipnya dua. Satu, kita menyelamatkan manusianya. Yang kedua, harus menyelamatkan satwanya. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Jadi adil gitu ya Pak? Iya, gitu. Yang paling sering tuh Pak, berita-berita ada warga diterkam buaya, gitu kan? Nah, itu di kami, di Kehlaka, sudah ada juga desa-desa ramah satwa. Nah, contohnya di Sumatera Barat, beberapa daerah juga di Kalimantan Tengah terutama sudah membuat program desa ramah satwa. Kalau desa di Sumatera Barat juga namanya Nagari Ramah Harimau gitu loh. Itu desa yang diperuntukkan untuk ramah dengan harimau juga. Bukan ramah saja. Jadi kalau ada konflik, dia cepat melapor ke kita dan bersama-sama dengan masyarakat setempat kita melakukan upaya penyelamatan satwanya, kita melindungi konservasi satwanya dengan bersama-sama. Jadi konservasi itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama masyarakat seluruh Indonesia ini. Misalkan teman-teman masyarakat yang hidup di pinggir-pinggir hutan atau yang berdampingan dan segala macam, mungkin ada yang nonton acara ini juga. Itu himbauannya apa saja Pak untuk biar masyarakat bisa lebih aware dan segala macam? Masyarakat harus tahu juga dia berada di tempat mana. Nah, jadi kalau dia berada di sekitar satwa liar, tentu harus kita jaga terhadap satwa liar itu biar nggak sampai ke masyarakat. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita harus menjaga habitatnya, tidak ada perambahan. Kita mungkin juga tidak boleh berburu. Bukan mungkin, memang tidak boleh berburu kita, walaupun itu hanya babi. Babi hutan itu kan makanan dari harimau. Di samping itu kijang, rusa, segala macam juga dimakan oleh harimau. Yang kedua, juga ada sosialisasi ke masyarakat, penyadar tahuan.
Jadi kalau istilah di beberapa tempat tuh kita berusaha living harmony with nature. Itu kita berusaha dekat dengan alam, apapun kondisi alamnya. Kalau kita berusaha dekat dengan gajah ya otomatis usaha-usaha untuk mengurangi konflik manusia dan gajah itu yang kita lakukan. Tidak sama dengan konflik harimau, itu berbeda. Jadi konflik itu memang ada peraturan pemerintahnya tentang konflik, ada P48, tapi solusi yang ditawarkan di situ tidak sama satu tempat dengan daerah lain. Contohnya daerah di Aceh, daerah yang berbukitan. Itu berbeda dengan Wakambas yang rata-rata flat atau daerah dataran rendah. Contohnya kalau gajah di Aceh itu bagusnya kita buat pagar listrik, tapi pagar listrik yang searah, yang dijaga oleh kita dan dimanage oleh kita, bagaimana listriknya, arusnya segala macam dikontrol setiap saat. Nah, tapi kalau untuk daerah-daerah yang dataran rendah seperti Wakambas, cocoknya adalah kanal. Kanal dalam arti kita buat seperti parit besar. Parit besar itu sangat efektif untuk menanggulangi gajah. Gajah contohnya ya. Contohnya ke situ dilihat, wah ada kanal air nih. Di samping itu kita juga punya Elephant Response Unit namanya. Punya juga CRU. Sejenis Elephant Response Unit juga di Aceh. Nah itu yang bisa kita pakai untuk mengurangi konflik gajah dan manusia. Jadi dalam arti dia ikut serta mengurangi konflik itu. Ada laporan masyarakat cepat datang ke situ. Jadi intinya kalau kita nggak punya pengetahuannya Pak, jangan asal bertindak. Oh gitu, iya, Pak, ya. jangan asal usir aja. Ngerti gitu ya Pak. Betul. Minimal hubungi damkar. Pak Polhut. Iya, Polhut seperti saya. Iya. Saya lupa, saya Polhut tergarang di Indonesia. Hubungi saya. Mandiin gajah. Biasanya tuh masyarakat ada kucing kejebak damkar dihubungin apa. Jadi saya keingatnya damkar, padahal saya lupa saya Polhut. Hubungi Polhut langsung, Polhut Karang ini. Nah begitu Mas David. Jadi Mas David kalau masih kepingin satwa liar, kalau masih ada dilepas saja begitu, lepas. Nah saya juga keingat nih Pak, tadi saya bilang kita tuh temanya ada pelepas liaran satwa liar. Katanya itu salah satu program pemerintah. Betul sekali. Pelepas liaran satwa liar. Itu maksudnya seperti apa? Iya, jadi istilahnya pelepas liaran itu ada upaya untuk melepas liarkan satwa dari penyelapan satwa atau tersebut rescue, dari evakuasi atau dari penyerahan dari warga masyarakat, itu bisa juga. Nah, kalau kita sudah melepaskan satwa ke hutan, banyak hutan, itu ada syarat-syarat tentunya. Syaratnya apa saja? Iya, itu dia. Syaratnya pokoknya tentunya dia harus sehat. Perilakunya harus normal. Dia bisa cari makan atau enggak, bisa merekam mangsa atau enggak. Oh, diajari sifat-sifat iya, liarnya betul. lagi. Iya, itu. Nah, jadi waktu untuk kita merehabilitasi satwa tergantung dari kondisi satwanya. Biasanya yang akan mudah kita lakukan rehabilitasi ada satwa-satwa muda. Yang tidak terlalu lama dipegang oleh masyarakat. Nah, kalau udah dipegang oleh masyarakat, nggak bisa lagi kita lepaskan ke alam liar. Jadi harus pergi ke lembaga konservasi umum atau khusus yang saya sebutkan tadi. Jadi nggak bisa tuh Pak, saya tiba-tiba nih nggak sengaja nih Pak, saya nemu macan. Ya. Saya ajak ke rumah saya, mau kebetulan. Misalkan, ya kan, saya ajak ngopi mau. Terus tiba-tiba, aduh, kayaknya saya nggak bisa lagi nih hidup berdampingan sama macan. Saya mau lepas tuh nggak sembarangan lepas gitu aja boleh, Pak. Nggak boleh. Minimal kita lapor ke petugas dulu. Ada dokter hewannya boleh, ada pengendali ekosistem hutan seperti saya juga boleh, ada Polhut juga boleh, penyuluh juga boleh dilaporkan. Ya. Jadi kita yang istilahnya petugas yang lebih tahu tentang satwa tersebut. Jadi nggak boleh kita kalau udah tangkap oleh kita harus kita observasi dulu gimana. Tapi kalau kita nangkapnya di hutan atau pinggir hutan, dia masih liar, boleh kita lepas liarkan gitu loh. Ini masalahnya Mas David udah ngajak dia ke rumah, udah kasih kopi. Kalau kami tidak latih rehabilitasi dia, ntar dia masuk ke hutan nyari kopi dia. Iya. Stres dia, meninggal dia dalam sakau kopi namanya. Itu ada harimau, sakau kopi. HSK harimau sakau kopi. Dari kopi nggak nemu, Stres ya. Nah, Pak saya pengen tanya. Misalkan orang yang sudah terlanjur, dia pelihara, tapi sebenarnya secara syarat dan ininya dia belum memenuhi. Sebenarnya kita punya tidak sih hukum yang tegas untuk menindak ini? Sebenarnya ada Undang-Undang 5 tahun 1990. Itu jelaskan sangat jelas. Setiap orang dilarang memelihara satwa liar yang dilindungi dengan cara apapun sebenarnya gitu loh. Nah, hukumannya juga ada. Jadi kasarnya kalau kita menyimpan, memelihara atau memperjualbelikan atau memperniagakan nggak boleh. Itu ada legal.
kena sanksi pidana oleh kasus tersebut. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 27 ayat 2 mengatakan seperti itu. Jadi kita memang tidak boleh melihara satwa liar kecuali yang punya izin. Yang punya izin pun di luar yang 11 satwa yang disebutkan terdahulu. Itu tidak boleh sama tidak sekali. boleh sama sekali. Kecuali di LK atau lembaga konservasi ataupun umum atau khusus itu aja. Jadi kalau orang kayak saya nggak memenuhi syarat, Nggak boleh, Pak. Boleh, kelihatan Anda masa diajak Ya, ngopi nanti macan. kalau suatu saat Anda tidak bisa lagi, coba ngasih kami lagi. Hewannya udah jinak sama udah dilus-elus. Kan repot lagi lepas liarkannya. Butuh waktu, butuh uang segala macam. Jadi itulah. Jadi sedapat mungkin kita tidak melihara satwa liar di rumah gitu loh. Dan misalkan tadi ada orang sudah pelihara. Taruhlah misalkan harimau Sumatera. Ya. Tapi dia peliharanya di sini, di Jakarta sini gitu ya. Kemudian dia sudah tidak kuat, dia kasihlah ke kementerian. Ya. Saya sudah tidak sanggup. Nah itu kalau kementerian merehabilitasi kemudian lepas, itu bisa asal lepas di sembarang hutan atau harus kembali ke ada penentuan lokasinya itu kayak betul. apa Pak? Ya, oke. Masyarakat menyerahkan satwa ke kami ya. Kami dalam arti UPT BKSDA atau Taman Nasional boleh, juga boleh ke KLHK. Nanti kita rehabilitasi dulu. Apakah kita titipkan di lembaga konservasi umum atau khusus itu urusan lain. Atau dipelihara oleh tempat tersebut. Tempat-tempat BKSDA atau UPT kami itu juga ada namanya WRU, Wildlife Response Unit. Jadi itu udah banyak sekali Wildlife Response Unit di Indonesia ini. Jadi itulah yang menangani satwa-satwa yang seperti dikasih oleh itu namanya penyerahan oleh masyarakat. Nah, itu kita terima. Nah, jadi tidak bisa dilepas liarkan begitu saja, harus kita kaji habitatnya, kaji perilaku satwanya. Tergantung waktu lamanya, tergantung satwanya juga. Kalau udah bertahun-tahun dia dipelihara oleh manusia, tentu akan lebih lama waktu yang diperlukan untuk melepas liarkan. Nah itu yang berikutnya, kalau kita mau lepas liarkan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pokoknya pemeriksaan kesehatan wajib, pemeriksaan perilaku wajib. Nah kalau kita ingin melepas liarkannya, SAT DN-nya, surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri harus ada juga. Kita koordinasi dengan masyarakat, dengan Pemda, dengan segala macam, dengan kepolisian, dengan perhubungan, itu juga harus kita lakukan. Di mana kita lepas liarkannya, masyarakat harus terlibat langsung dalam proses pelepas liaran. Jadi di pelepasan itu penting juga kita nanti lakukan monitoring pasca pelepas liaran. Nah itu penting sekali. Jadi kita nanti ingin mengetahui satwa ini benar-benar bisa liar nggak dia, bisa hidup nggak dia. Nanti jangan-jangan mati, jangan-jangan masuk kampung lagi dia. Nah, jangan-jangan diburu oleh masyarakat dia. Nah, cara monitornya bagaimana? Dikasih GoPro di kepalanya apa? Macam-macam. Kan ini kan saya kan dalam bayangan saya kan hutan nih Mas David. Jadi sekalian aja nge-vlog dia bikin channel YouTube. Ya gimana? Halo guys, macan di sini macan. Cara monitornya dikasih GPS. Artinya apa gimana? Iya, kita kan ada petugas lapangan. Jadi, saya tentunya ya. Iya, polisi hutan. Salah satunya polisi hutan. Polisi hutan atau pengendali ekosistem hutan seperti saya juga itu bisa melakukan upaya-upaya manual. Jadi kita lihat lokasinya, lihat bekas pakannya dan segala macam. Dan kemudian kita bisa menggunakan alat bantu. Yang paling sering kami lakukan adalah dengan kamera trap. Jadi kamera jebak gitu loh. Jadi tahu dia, satwa ini keluar kampung. Ada pasang-pasang kamera. Ada beberapa titik gitu loh. Nah itu yang kita lakukan. Ibaratnya CCTV hutan. Iya. Dan masyarakat kalau ngelihat kamera tersembunyi itu jangan dada-dada Pak ya. Jangan Mas David. Ini bukan UKU kan. Dan jangan diambil juga. Siapa tahu Pak pas lewat ada kamera dada. Dia menyerah. Harimau mau tikam saya. Nanti bisa ditangkap Bapak Polu dia. Dikira macan. Iya, dipikir macan nanti. Nah, usaha pelepas liaran satwa liar dan segala macam ini, apakah itu memang memberikan manfaat tersendiri untuk ekosistem alam kita dan segala macamnya ini? Ya. Terutama ekosistem untuk satwa liarnya sendiri gitu. Ya, itu makanya kita lakukan kajian habitat, kita pantau dia, dia masih aktif di sana atau enggak. Jadi perilaku dia terpantau nanti oleh kita. Kesan dia, ternyata harimau yang baru kita lepas liarkan bisa nangkap
babi hutan dapat dari kamera trap. Nah, itu contohnya. Ternyata harimaunya kurus, dia tidak makan apa-apa. Ternyata dia tidak bisa makan. Nah, itu Ternyata nggak ada makanan di hutan itu. Ya, jadi kasarnya dia bisa memperkaya unsur-unsur yang ada dalam rantai-rantai makanan. Gitu. Dan itu menambah informasi sebagai kita bagian penangkaran, bagian penelitian. Kita juga tahu, oh cadangan makanan masih cukup hutan ini atau tidak, atau apa itu bisa kelihatan betul. juga. Biasanya kawan-kawan itu lakukan itu yang pertama. Jadi di samping lokasinya aman, yang pertama itu ya kayak kita umum lah, ketersediaan pakan, kesediaan air, kesediaan ruang untuk hidup satwa itu harus cukup gitu loh. Itu yang kita lakukan. Nah, sedapat mungkin hal-hal tersebut tidak kita lakukan di dekat dengan masyarakat. Mungkin akan lebih bagus lokasinya jauh di tengah hutan gitu. Oke, nah begitu Mas David. Mas David sudah paham belum dari tadi ini? Ya paham Pak, saya nggak jadi pelihara macan dah Pak. Iya. Saya mau balik lagi pelihara tuyul aja. Kalau itu boleh kan Pak? Nggak ada hukumnya kan dari KLHK. Kayaknya apapun yang Mas David lakukan, saya harus bikin undang-undangnya deh. Mas David Tapi nggak bisa. masa tuyul diatur sama kementerian juga kan? Kan bisa mujair, pelihara mujair, gitu-gitu yang gampang-gampang aja Mas David. Jadi buat teman-teman yang di rumah sana, kalau teman-teman tidak punya kompeten, tidak ada syarat dan ketentuannya, tidak memenuhi dan segala macam, stop sudah untuk niat pelihara satwa liar. Jangan terobsesi dengan hal-hal yang aneh-aneh, begitu ya teman-temannya. Pokoknya kita itu harus menjaga hubungan kita dengan sesama makhluk hidup, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 41. Di situ disebutkan bahwa burung-burung itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk hidup yang lain itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita sakiti, jangan kita ganggu. Kita harus hidup berdampingan layaknya sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat semuanya teman-teman, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Oleh karena itu marilah terus untuk berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa.